Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, di hari yang sangat mulia ini, marilah kita memperbanyak memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam rahmat, karunia dan kenikmatannya dalam kehidupan kita, sehingga pada kesempatan ini kita dengan modal waktu luang yang Allah berikan kepada kita, dengan modal kesehatan yang Allah anugerahkan dalam hidup kita, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa melakukan apapun yang kita mampu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa juga kita sampaikan salam dan salawat untuk baginda kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umat Islam dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, tentunya di bawah cahaya Islam sebagaimana agama yang kita anut pada saat ini. Kemudian juga kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhir zaman ini. Ketakwaan sangat dibutuhkan oleh seorang muslim, karena begitu banyak, begitu besar godaan kehidupan duniawi yang bisa saja keimanan seseorang itu akan lemah, bahkan akan hilang. Maka mari kita belajar untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ajal menjemput kita benar-benar meninggal dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang kami muliakan, melalui kesempatan Jumat kali ini kami ingin mengingatkan kepada kita semua selaku jamaah kaum muslimin tentang sebuah amalan yang wajib. Amalan yang wajib, akan tetapi masih banyak kaum muslimin yang meninggalkannya. Bahkan masih banyak umat Islam yang menjadikannya sebagai suatu amalan yang diremehkan atau tidak diperdulikan sama sekali. Dan amalan yang wajib itu adalah amalan solat, sebagaimana yang dilaksanakan oleh kaum muslimin sebanyak 5 waktu dalam satu hari satu malam. Jemaah Jumat yang kami muliakan, betapa banyak umat Islam, betapa banyak kaum muslimin yang mereka merasa bergembira karena sudah bersahadat kepada Allah Subhanahu wa taala,
bergembira karena sudah bersahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bergembira karena sudah menjadi umat Islam. Akan tetapi disayangkan oleh kita semua, ternyata betapa banyaknya umat Islam pada saat ini mereka belum memiliki kesadaran yang penuh untuk mengamalkan apa yang menjadi ajaran agamanya. Karena kalau seorang muslim telah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Maka makna daripada syahadat ini, hendaknya seorang muslim itu benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibuktikan amal perbuatan, tidak hanya diucapkan dengan lisan saja, akan tetapi juga dibuktikan dengan amal perbuatan yang nyata. Inilah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap umat Islam, agar dapat membuktikan wujud daripada keimanan yang ada dalam hatinya. Jemaah Jumat yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ibadah solat ini sebagai ibadah yang dapat membedakan status antara umat Islam dengan umat yang berada di luar Islam atau yang beragama lain. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menjelaskan, inna bainar rajul wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya yang membedakan, sesungguhnya yang membatasi antara orang Islam dengan orang kafir adalah solat. Maka hendaknya kita mengkhawatirkan diri kita terjatuh, terjerumus dalam kekafiran hanya karena kita tidak mau mengerjakan atau menunaikan solat yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kita. Jemaah Jumat yang kami muliakan, oleh karenanya dalam ajaran agama kita, amalan solat itu merupakan amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan yang akan pertama kali diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat adalah amalan solat. Bukanlah yang lebih dulu diperiksa itu amalan sedekah kita, karena kita melihat betapa banyaknya kaum muslimin yang mereka berbondong-bondong untuk menyumbangkan apa yang menjadi hartanya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok pesantren, untuk kemaslahatan kaum duafa, orang-orang miskin dan yang lainnya. Akan tetapi mereka masih meremehkan solat, padahal yang diperiksa di hari akhirat nanti yang pertama kali amalan itu adalah amalan solat. Bahkan solat itu menjadi tolak ukur diterima atau tidak diterimanya amalan-amalan yang lain. Kalau ibadah solatnya dalam keadaan baik, maka akan menjadi baik pula seluruh amalan yang lain. Namun kalau keadaan solatnya itu buruk, maka akan menjadi buruk pula seluruh amalan yang lain. Sehingga diterima atau tidak diterimanya seluruh amalan kita yang lain dapat kita lihat dari amalan solatnya. Maka hendaknya kita pada saat ini memperbaiki amalan solat kita, agar amal-amal kita yang lain juga menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang kami muliakan, kebahagiaan yang akan diraih oleh seorang muslim adalah ketika ia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Karena hakikat daripada kebahagiaan itu ada pada mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menilai kebahagiaan itu adanya pada pangkat dan kedudukan yang tinggi, maka kita dapat melihat betapa banyaknya para pejabat kita yang mereka sibuk dengan jabatannya, namun akhirnya mereka tidak mendapatkan kebahagiaan itu. Mereka pun mencari kebahagiaan melalui minuman khamar dan yang lainnya. Begitu juga kalau kita menilai kebahagiaan itu dari banyaknya harta, maka kita juga dapat melihat betapa banyaknya orang
yang berharta, yang memiliki kekayaan yang sangat banyak, akan tetapi mereka belum mendapatkan hakikat kebahagiaan. Akhirnya mereka mencari kebahagiaan itu melalui narkoba dan narkotika. Dan ini merupakan suatu kenyataan yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Akan tetapi seorang muslim hendaknya ia mencari kebahagiaan itu dengan cara ia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menjamin siapa saja yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang sunnah, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan. Allah berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan beribadah kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Maka apabila kita menginginkan hati kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, maka hendaknya kita mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang kami muliakan, kemudian kami perlu sampaikan juga bahwasannya orang-orang yang mengabaikan masalah solat, yang tidak mau menjadikan solat itu sebagai sesuatu yang dia tekuni dalam setiap harinya, maka dapat dipastikan ia akan mendapati kehidupan di dunia ini kehidupan yang sangat sempit. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan melalui firman-Nya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang lari dari peringatanku, yang tidak menghiraukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka banyak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan baginya, maka pastilah, kata Allah, mereka akan mendapati dada mereka, hati mereka sangat sempit, dan mereka tidak mendapatkan kebahagiaan sekecil apapun. Dan nanti pada hari akhirat, pada hari kiamat, dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta, tidak dapat melihat yang walaupun sedikit. Maka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala bangkitkan di hari akhirat nanti dalam keadaan tidak dapat melihat, mereka bertanya-tanya kepada Rabb-nya, "Wahai Rabbku, mengapa pada hari ini aku dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal dahulu di dunia aku dapat melihat?" Maka inilah sebuah ketetapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar terjadi pada umat manusia. Maka pada hari ini hendaknya kita sebagai orang yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk dapat memperbaiki diri, maka hendaknya kita perbaiki diri kita dengan sesegera mungkin. Jamaah Jumat yang kami muliakan, lalu apa ancaman bagi orang yang meninggalkan solat, bagi orang yang mengabaikan solat? Maka hal ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mudaththir, ketika ditanya para penduduk neraka Sakor itu, "Ma salakakum fi Sakor?" Qalu lam naku minal musallin. Ketika ditanya para penghuni neraka yang dinamakan neraka Sakor, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Maka mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin, karena dahulu di dunia kami termasuk orang yang meninggalkan solat. Mereka memberitahukan beritanya, apa yang menyebabkan mereka disiksa dalam neraka itu, lantaran karena di dunia mereka tidak pernah ruku kepada Allah, mereka juga tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka benar-benar akan disiksa dengan api yang bergejolak di dalam neraka Sakor. Jemaah Jumat yang kami muliakan, akhirnya bagi kita yang masih meninggalkan solat, hendaklah pada saat ini kita memulai untuk mengerjakan solat 5 waktu. Kalaupun kita sudah mengerjakan solat 5 waktu di rumah kita, maka marilah kita belajar untuk mengerjakan solat 5 waktu di masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang lebih besar bagi siapa yang mau melaksanakan ibadah solat di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salati al-fardha bi 27 darajah." Sesungguhnya salat berjamaah itu
lebih berpahala sebanyak 27 pahala daripada solat sendiri. Solat sendiri kita dapat 1 pahala, akan tetapi kalau kita mau melangkahkan kaki ke masjid, maka kita akan mendapatkan 27 pahala. Dan ini merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang gemar untuk melaksanakan ibadah solat. Kemudian bagi kita yang sudah rajin solat di masjid, maka hendaknya kita belajar agar kita bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar solat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menggugah hati kita semua untuk bisa memperbaiki ibadah salat kita. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.